Selamat pagi semuanya, kembali bersama dengan saya. Dan sekarang di video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan selanjutnya. Permasalahan selanjutnya adalah scheduling problem. Kemarin kan permasalahannya sebelumnya kan traveling sales problem. Sekarang di video ini akan menjelaskan tentang scheduling problem. Permasalahannya, suatu pabrik memiliki mesin digunakan untuk memproduksi barang. Setiap mesin hanya dapat memproduksi satu jenis barang pada satu waktu, dan setiap barang memerlukan waktu produksi yang berbeda-beda. Pabrik tersebut memiliki 10 pesanan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Setiap pesanan memiliki batas waktu atau deadline yang berbeda-beda, dan pabrik ingin meminimalkan keterlambatan produksi atau memenuhi semua deadline. Jadi di sini ada tabel beberapa pesanan 1 sampai 10. Selanjutnya tabel selanjutnya itu barang, ada 3 barang yaitu A, B, dan C. Selanjutnya ada waktu produksi, ada 5, 10, 3, 4, 8, 7, 6, 9, 5 sampai 4 jam. Tabel terakhir yaitu deadline yang bernilai 40, 60, 50, 30, 55, 70, 80, 90, 100, 95. Jadi susun jadwal produksi untuk setiap mesin sehingga total keterlambatan pesanan bisa diminimalkan. Setiap pesanan harus diproduksi oleh mesin tersedia, dan mesin tidak bisa memproduksi barang berbeda pada waktu yang sama. Poinnya, setiap pesanan memiliki waktu produksi yang berbeda. Kedua, setiap pesanan harus selesai sebelum batas waktu atau deadline. Ketiga, mesin yang tersedia terbatas dan hanya dapat mengolah jenis produksi pada satu waktu. Jadi setiap mesin harus memproduksi satu jenis barang pada satu waktu, tidak boleh berapa pesanan. Kita memakai metode earliest due date atau EDD. Apa itu earliest due date? Earliest due date atau EDD adalah salah satu metode penjadwalan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti yang ada pada gambar. EDD memprioritaskan tugas pesanan berdasarkan deadline-nya. Tugas dengan batas waktu atau deadline paling awal diproses lebih dahulu. Untuk langkah-langkah menggunakan metode EDD: 1. Menggunakan pesanan berdasarkan deadline. Kedua, pesanan memiliki deadline paling awal akan dilakukan lebih dulu. Ketiga, alokasi ke mesin yang tersedia. Keempat, setiap pesanan akan diproses oleh mesin yang tidak sedang sibuk dengan urutan yang sudah ditentukan. Kelima, proses pesanan secara berurutan sesuai urutan deadline. Keenam, mulailah dari pesanan dengan deadline yang paling awal dan teruskan pesanan dengan deadline selanjutnya hingga semua pesanan dijadwalkan. Ketujuh, perhitungan keterlambatan. Dan yang terakhir adalah hitung waktu penyelesaian setiap pesanan, kemudian bandingkan dengan deadline. Jika waktu penyelesaian melampaui deadline, maka hitung keterlambatan. Jadi di dalam PPT ini itu ada penjelasan tentang earliest due date atau disingkat dengan EDD dan langkah-langkah menggunakan metode EDD. Untuk penyelesaiannya, saya sudah membagi-bagi apa itu saja penyelesaiannya dalam metode earliest due date. Misalnya kita misalkannya kita memiliki 5 mesin dan setiap mesin dapat mulai produksi sesuai urutan deadline. Untuk memulai pesanan dengan deadline terdekat ke mesin yang paling awal tersedia. Yang terakhir itu, kalau misalkan pesanan 4 dialihkan ke mesin pertama, pesanan pertama ke mesin kedua, dan seterusnya hingga semua pesanan juga dialokasikan. Ini berdasarkan urutan deadline ya. Saya sudah mengurutkan dari yang terdekat sampai yang terjauh. Yang pertama itu pesanan keempat, deadline 30. Untuk pesanan pertama, deadline ke-40. Pesanan ke-10, deadline ke-5. Pesanan 3 ke-50, pesanan ke-5 55, pesanan ke-2
Jadi ini urutan berdasarkan deadline pesanannya, deadline-nya paling kecil sampai deadline yang panjang, yang terlama. Tabel hasil EDD atau Earliest Due Date. Ini ada tabel yang masing-masing ada mesin, pesanan, waktu mulai, selesai, deadline, dan keterlambatan. Jadi misalkan mesin pertama itu pesanannya keempat, karena kita mengurutkannya ke pesanan yang paling kecil kan waktu deadline-nya. Waktu mulainya adalah 0, waktu selesainya 4, deadline-nya 30, keterlambatannya 0. Dan mesin kedua pesanan yang pertama, karena deadline-nya di 40, jadi waktu mulainya 0, waktu selesainya 5, keterlambatannya 0. Mesin ketiga pesanannya 10, waktu mulainya 0, waktu selesainya 4, dan pesanan 10 ini deadline-nya 45, yang sesuai dengan tabel sebelumnya, pemesanan sebelumnya, dan keterlambatannya dihasilkan adalah 0. Berarti ini sudah sesuai dengan problem masalahnya, karena tidak melebihkan atau terlambat deadline. Untuk mesin keempat pesanannya 3, waktu mulainya 6, waktu selesainya 3, deadline-nya 50, keterlambatannya 0. Mesin kelima pesanannya 5, waktu mulainya 0, waktu selesainya 8, deadline-nya 55, keterlambatannya 0. Mesin pertama pesanannya 2, waktu mulainya 4, selesainya 14, deadline-nya 60, keterlambatannya 0. Mesin yang kedua pesanannya 6, waktu mulainya 5, waktu selesainya 12, deadline-nya 70, keterlambatannya 0. Mesin ketiga pesanannya 7, waktu mulainya 4, waktu selesainya 10, deadline-nya 80, keterlambatannya 0. Mesin keempat pesanannya 8, waktu mulainya 3, waktu selesainya 12, deadline-nya 90, keterlambatannya 0. Dan mesin yang terakhir pesanannya 9, waktu mulainya 8, selesainya 13, deadline-nya 100, keterlambatannya 0. Jadi mesin ini sudah diminimalkan ada 5 mesin, dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pesanannya sudah seperti yang saya urutkan tadi, yaitu 4, 1, 10, 3, 5, 2, 6, 7, 5, 9. Dan deadline-nya itu sudah diurutkan seperti pesanan keempat deadline-nya 30, pesanan pertama 40, pesanan 10 45, pesanan ketiga 90, dan seterusnya. Untuk waktu mulainya itu dari pesanan mesin pertama untuk pesanan baru itu 0, dan waktu selesainya itu 4. Jadi dalam keterlambatan dari mesin pertama sampai mesin kelima dalam pesanannya 1 sampai 10, hasilnya keterlambatannya adalah 0. Sudah disesuaikan untuk keterlambatannya itu tepat waktu dan tidak lebih sedikit atau sedikit banyak untuk keterlambatannya. Untuk EDD ini keuntungannya itu ada 2. Yang pertama sudah sesuai atau deadline-nya cukup, dan kedua adalah bisa meminimalisasikan keterlambatan atau deadline-nya. Walaupun misalnya pada pesanannya banyak, tapi memakai EDD-nya akan menghasilkan waktu yang sangat singkat dan bisa sebelum menyelesaikan deadline-nya atau kelambatannya gitu.
Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan apa penjelasan saya. Selamat siang semuanya.